come to declare the decree. Halo, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sekali lagi Bishop Josiah ingin membawa pengajaran dalam pelajaran Akademi Kristus ini, dan kali ini saya ingin memberi pengajaran Anda tentang pengenalan eskatologi ataupun eskatologi, yaitu pemahaman pelajaran tentang akhir zaman. Sebelum ini, di dalam pelajaran sebelumnya, saya telah juga mengutip dan mengajar sedikit tentang pengajaran Yesus di dalam Injil Matius 24, di mana para murid-muridnya bertanya kepada dia, apakah tanda-tanda kedatangannya sebelum akhir zaman, apakah tanda-tandanya? Maka di dalam Injil Matius 24, Yesus serba sedikit memberikan wahyu dan pernyataan. Kita panggil itu sebagai profetik. Ya, wahyu profetik tentang keadaan akhir zaman, apakah tanda kesudahannya ataupun bagaimana kita menilai tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Mesti ada tanda-tanda. Dan itu telah kita bincang. Bishop telah nyatakan apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kabar perang, deru perang, peperangan peringkat nasional, peringkat global, penyakit sampar, gempa bumi. Dan ini sudah terjadi hampir 2000 tahun. Dan ini diulang kembali. Terutamanya tahun 2021 ini kita mengalami pandemik penyakit sampar coronavirus 19. Sehingga orang berkata, apakah ini akhir zaman? Dan saya menjawab kepada mereka, ini baru petanda awal, seperti sakit pertama, tanda pertama sakit perempuan yang bakal melahirkan anak, So jangan gusar, jangan khawatir, jangan mendengar kata-kata orang yang berkata, oh ini sudah akhir zaman sekarang, ini Yesus mau datang. Saya percaya Tuhan Yesus akan datang. Saya ulangi pernyataan Kisah Rasul-Rasul, tulisan Lukas, bab yang pertama kita membaca. Bermula dari ayat 1. Lukas menuliskan kepada Theophilus dan berkata, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya setelah Yesus bangkit dari kubur, dia tidak terus naik ke surga, tapi dia menyatakan dirinya selama 40 hari siang dan malam di dalam tubuh rohani yang baru, tubuh kemuliaan, dan yang penuh Roh Kudus. Dia menyatakan dirinya, membuktikan bahwa dia adalah Yesus Kristus yang sama, tapi dalam bentuk kemuliaan, dan sudah bangkit dari kubur dan tetap hidup selama 40 hari. Dan pada akhir sekali 40 hari itu, ayat 3 kita membaca, pada suatu hari, ayat 4 kita membaca, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka,
Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya ulangi. Malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi pada hari ke-40, Yesus membawa 12 murid-muridnya dan yang lain ke bukit yang tidak jauh dari Yerusalem. Nama bukit ini adalah Bukit Zaitun, betul ya? Ayat 12. Olive, Mount of Olive. Jadi di Bukit Zaitun lah ini, dia memberikan mandat misi pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ajarlah mereka, muridkan, jadikanlah mereka semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dicatat dalam Injil Markus, Injil Lukas, ya, dan Injil Matius. Tapi semua perkataan Yesus ini, ucapannya itu dilakukan ketika dia berada di Bukit Zaitun. Dan kita baca di sini, di dalam Kisah Rasul-Rasul ini, dikatakan bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan kita tahu Kisah Rasul-Rasul pasal 2, mereka berkumpul di tempat bilik ruangan yang Yesus adakan perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap. Masih ingat? So mereka berkumpul di situ dalam Kisah Rasul pasal 2 pada hari ke-50, yaitu hari Pentakosta orang Yahudi, yaitu perayaan pesta menuai gandum sebenarnya Pentakosta. Jadi itu terjadi pada hari ke-50. Jadi dengan kata lain, 10 hari sebelum Pentakosta di Bukit Zaitun, disinilah dia berbicara kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1. Dan dia berkata, tinggal di Yerusalem menantikan janji, yaitu Roh Kudus, buah pertama, buah hasil daripada kebangkitan Yesus. Ya, supaya kuasa Allah itu, Roh Kudus, yaitu oknum Allah yang ketiga itu datang turun memenuhi hidup mereka untuk memberikan mereka kuasa, urapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi, yang menarik di sini, sementara Yesus berbicara, dikatakan tiba-tiba dia mulai terangkat naik ke atas. Itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mulai melihat dia naik ke atas, lalu ditutupi awan-awan. Sementara mereka melihat Yesus itu dari
dari bukit ini, Yesus terangkat naik ya, dari Bukit Zaitun. Tiba-tiba dikatakan dua malaikat Tuhan berpakaian putih bertanya, orang-orang Galilea, kenapa kamu menengadah ke langit? Dan malaikat Tuhan itu memberikan kata-kata profetik juga. Dia katakan, Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga, ia meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Haleluya. Dia akan datang kembali. Yesus itu yang sama dari Nazaret itu akan datang kembali. Soalannya bila murid-muridnya sudah diberitahu, inilah tanda-tanda. Dalam pelajaran sebelumnya saya katakan, Yesus berkata, sebelum kedatangan saya, sebelum kedatangan dia, inilah tanda-tanda. Jadi malaikat itu memberi konfirmasi kembali bahwa, orang Galilea, Yesus yang Anda nampak naik ke atas itu, dia akan datang kembali. Ayat 11 ya. Dengan cara yang sama. Maksud mereka melihat Yesus. Coba, Yesus berpijak di kakinya di Bukit Zaitun. Betul enggak? Lepas itu dia terangkat naik dari Bukit Zaitun. Naik ke atas langit. Dan awan menutupi dia. Malaikat Tuhan katakan, Anda nampak dia naik. Dia akan datang kembali. Dengan kata lain, dia akan turun dengan cara yang sama. Yaitu turun dari langit dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Berarti Bukit Zaitunlah tempat Yesus naik, betul? Dan dengan cara yang sama juga, Bukit Zaitunlah tempat dia menginjakkan kakinya kembali bila dia datang kedua kali. Amin. Yesus akan datang kedua kali. Maranatha, kita semua percaya. Kenapa saya percaya tentang doktrin akhir zaman ini bahwa Yesus datang kedua kembali? Sebab di dalam Yohanes pasal 14 juga, Yesus pernah berbicara, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu siap, aku akan datang kembali dan mengambil kamu pulang. Dan dalam kitab Wahyu juga Yesus berbicara dalam kitab Wahyu. Dia katakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, kamu harus siap sedia. Dan di dalam seterusnya kita melihat bahwa kedatangan Yesus ini ada dua fasa. Ini yang bukan semua orang tahu. Tetapi Bishop Joe sebagai seorang pengkaji eskatologi ini, saya menyadari bahwa kedatangan Yesus itu dua fasa. Fasa pertama, dia datang bukan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dia datang di awan saja. Di antara bumi dan surga. Dia akan datang di sana dan menanti orang-orang kudus untuk bertemu dia di angkasa. Itu fasa pertama. Kedatangan Yesus fasa pertama di awan-awan untuk memanggil orang-orang kudus. Itu juga yang selalu diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan maupun para ahli teolog tentang hari yang dipanggil hari pengangkatan orang-orang kudus. Amin. Bahasa Inggrisnya rapture. Bagi saya hari pengangkatan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk memanggil umatnya. Fasa pertama. Berarti dia datang. Memang dia datang, tetapi fasa pertama. Dia datang bukan untuk menginjak kakinya di Bukit Zaitun seperti mana malaikat itu katakan. Tapi dia datang di awan-awan. Nanti saya berikan ayat firman Tuhan untuk membuktikan pada Anda. Dan kalau ada saudara adalah pelajar eskatologi, terutamanya kitab-kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu ini, kitab Wahyu, Book of Revelation, merupakan kitab terakhir yang membicarakan tentang akhir zaman. Digabungkan dengan kitab Daniel. Yesus juga mengutip kitab Daniel selalu tentang akhir zaman. So kita akan melihat di dalam kisah kitab Wahyu bab pertama, bab kedua, bab ketiga,
bab keempat, dan seterusnya apa yang terjadi. Nah, saya ingin memberikan saudara sedikit pengenalan tentang ini. Bahwa ini kebenaran, dan selepas saya berbicara kebenaran ini, saya akan berikan bukti ayat-ayat Alkitab. Jadi saudara tahu bahwa Bishop Joe bukan sembarangan berbicara pengajaran sendiri, tapi ini adalah hasil kajian. Saya percaya tahun 2021-2022 ini kita berada di dalam masa atau era yang dipanggil era Roh Kudus. Musim Roh Kudus. Sebagian ahli teologi mengatakan bahwa ini adalah era gereja, masa gereja, the church age. Tetapi saya lebih suka memanggil masa era ini adalah era Roh Kudus, masa Roh Kudus. Karena Roh Kudus masih tinggal di dunia, hidup di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, menjadikan tubuh kita ini bait suci Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 6:19. Karunia Roh Kudus ini adalah secara eksklusif hanya diberikan kepada orang yang sudah bertobat, lahir baru, dibaptis, dan menjadi murid Yesus. Roh Kudus itu bukanlah hadiah untuk dunia. Yesus adalah hadiah untuk dunia. Supaya barang siapa bertobat dalam namanya diselamatkan. Tapi Roh Kudus adalah pemberian Allah Bapa karena menjawab doa Yesus. Hanya diberikan secara eksklusif kepada orang-orang yang bertobat, yang terima Yesus. Jadi itu sebabnya orang duniawi tidak paham siapa Roh Kudus. Bahkan ada orang yang mengaku pintar dan tahu, tapi salah tafsir. Saksi Yehova bilang Roh Kudus itu bukanlah orang, bukanlah oknum, bukanlah Allah, tetapi Roh Kudus itu adalah kuasa, angin, burung merpati dan sebagainya. You see, kalau Anda tidak menerima wahyu ini, bahkan orang-orang non-Kristen yang mengaku tahu Alkitab, yang menerima Isa Al-Masih, Yesua HaMasyiah sebagai nabi mereka, kurang lagi info, kurang wahyu bahwa dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia dan Mesias. Jadi Bishop ingin memberitahu kepada saudara kebenaran ini. Pertama, kita berada di dalam church age. Era masa di mana Roh Kudus berada di dunia mempersiapkan murid-murid Tuhan, pengikut Kristus untuk kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Dia harus ada pembersihan, penyucian, diajar, dididik, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan ataupun meneruskan pekerjaan Yesus. Ya, apakah perintah Yesus? Pergi ke seluruh dunia, menjadi saksi, jadikanlah bangsa semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka supaya mereka masuk dalam kerajaan Allah. Nyatakan tentang firman Tuhan, berita Injil tentang kerajaan Allah. Jadi kita sebagai umat pengikut Kristus meneruskan legasi Kristus ini sampai dia datang kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim. Sebab kedatangan Yesus yang kedua kali ini dia bukan datang untuk mati di kayu salib lagi. Kedatangan yang kedua ini sebagai Hakim, sebagai Raja, dan untuk membawa umatnya. Jadi kita 2021 berada di dalam era Roh Kudus, yaitu meneruskan pekerjaan, perintah dan pengajaran Yesus. Sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Seperti malaikat itu berkata, dia akan datang. Sama seperti kau melihat dia di Bukit Zaitun ini naik ke atas, dia akan turun. Tetapi saya memberikan kebenaran pada Anda, kedatangan Yesus itu dua fasa. Fasa pertama, dia datang di awan-awan, dipanggil hari pengangkatan. Dan setelah dia, orang-orang suci yang meninggal itu bangkit, dan orang hidup yang waktu itu diubah menjadi tubuh kemuliaan, menyongsong bertemu Tuhan di udara, maka
terjadilah apa yang dipanggil 7 tahun penderitaan. Itu Anda akan temukan di dalam kitab Wahyu. Setelah hari pengangkatan umat Tuhan itu bertemu Tuhan Yesus di udara, akan terjadi hari penganiayaan yang dipanggil 7 tahun. Di mana setelah terjadi pengangkatan, seorang yang digelar antikristus, Yesus seringkali mengucapkan ini, murid-murid Tuhan juga mengajar, Paulus, Petrus mengajar, seorang yang dipanggil antikristus akan dinyatakan kepada dunia dan mengaku dirinya juru selamat dan Mesias dan mempengaruhi ramai orang. Dan dia akan mulai bersekongkol dan memberikan option perdamaian, sebab pada waktu itu banyak, Matius 24 katakan, deru perang, perang saudara, negara ini, negara itu, global, gempa bumi. Dan dia nyatakan sebagai seorang ahli politik, seorang ahli berpidato, seorang yang jenius lah, militer, yang dinyatakan. Dan dunia tercengang-cengang, dan dia memberikan option terutamanya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Israel waktu itu, dengan option untuk perjanjian damai. Dia katakan, mari kita jalinkan perjanjian damai selama 7 tahun, dan bangsa-bangsa lain ini yang menjadi pengikut saya tidak akan menyerang Israel. Maka dia ada perjanjian pristiti dengan orang Israel selama 7 tahun. Setelah dia membuat perjanjian damai ini, maka Tuhan sudah mulai mencurahkan laknat ataupun penghakimannya pada dunia selama 7 tahun. Oke? Dan selepas selesai 7 tahun, kedatangan Yesus kedua kalinya bersama orang-orang kudus akan terjadi. Itu fase kedua. Itu kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 19. Di mana Yesus akan kelihatan, dilihat oleh seluruh dunia, menaiki kuda putih dengan tentara-tentara orang-orang kudus turun ke muka bumi dan menginjak ke kakinya di mana? Injak kakinya di Bukit Zaitun. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali, fase kedua. Dia akan datang, turun dari langit dengan menunggang kuda putih. Lihat kisah Wahyu pasal 19, dan kakinya akan injak di bukit apa? Bukit Zaitun. Dan Nabi Zakaria menubuatkan, bila mana Tuhan menginjak saja kakinya di Bukit Zaitun, bukit itu akan terbelah dua, menghasilkan lembah yang besar. Dan disitulah peristiwa-peristiwa seperti perang antara antikristus dengan Kristus. Nah, mari saya lihat bukti pertama di dalam Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika bab yang keempat ayat yang ke-15. Paulus adalah seorang rasul atau apostol yang diberikan karunia khas untuk menerima wahyu ini, selain Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dan Paulus menerima wahyu ini daripada Roh Kudus, Rasul Paulus, bahwa akan terjadi hari pengangkatan, yaitu kedatangan Yesus fase pertama, yaitu dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal
yang keempat ayat 15. Mari kita baca. Paulus katakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Maksud dia bukan dirinya sendiri, tapi dengan firman Tuhan. Ini adalah firman yang telah Paulus terima daripada Tuhan. Dia katakan kita yang hidup, ya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Dia berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia katakan kalau kedatangan Yesus dan kita masih hidup waktu itu, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi sudah hampir 2000 tahun lah daripada sejak Yesus naik ke surga, bukan? Di Bukit Zaitun. Sudah 2021, hampir 2000 tahun. Kita masih menanti kedatangan Yesus ini. Dan sekiranya waktu kedatangan Yesus untuk mengangkat umatnya ini, ada yang masih hidup, Paulus katakan, kamu tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Ada tanda. Tanda itu Anda akan lihat, Anda akan dengar. Apakah tanda pengangkatan itu? Ada. Apa tanda itu? Dikatakan ayat 16, yaitu pada waktu penghulu malaikat. Rupanya ada ketua malaikat, archangel. Siapakah penghulu malaikat? Kita tidak diberitahu siapa nama. Paulus pun tidak beritahu. Mungkin penghulu malaikat Michael, yang dikenal sebagai ketua general, ataupun Gabriel. Dia juga ada penghulu malaikat. Tapi dikatakan di sini ada satu penghulu malaikat akan berseru. Itu tandanya. Kita tidak tahu seruannya bagaimana. Mungkin teriakan di angkasa. Dan kedua tanda itu adalah sangkakala Allah. Apakah itu sangkakala? Sangkakala itu nafiri. Apakah itu sangkakala? Apakah itu nafiri? Nafiri itu adalah sebentuk trompet. Berbunyi. Apakah itu trompet? Biasanya dalam bahasa terjemahan asli ini adalah shofar. S-H-O-F-A-E-R. Shofar ini adalah sebentuk sangkakala, sebentuk trompet yang dibunyikan bila mana ada perang, dia beri peringatan. Atau bila raja masuk ke istana atau di mana-mana, dia akan tiup shofar ini. Shofar ini diperbuat daripada tanduk, sejenis tanduk binatang hidup yang dipanggil kuduk di Israel. So di zaman pemerintahan maksud saya Raja Daud, ada peniup shofar ini, peniup trompet, peniup sangkakala. Mereka akan tiup seperti ini, bunyi seperti ini. Dan maksud dia, mungkin dia ingin mempersiapkan umatnya untuk berperang. Dia tiup shofar ini, trompet ini. Ataupun kedatangan raja memasuki tempat atau kampung atau daerah, maka dia mau persiapkan umatnya, dia tiup sangkakala ini. Dan inilah yang dipanggil shofar. Sangkakala berbunyi. Dan bila berbunyi, kita akan melihat itulah tandanya. Kita akan mendengar itulah tandanya. Mungkin orang dunia tidak tahu. Bila mana berbunyi ayat 16, Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan turun dari surga. Coba lihat ayat 16. Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Berarti dia datang, dia sudah mau datang. Tapi saya katakan fase pertama, dia belum injak lagi Bukit Zaitun, belum. Dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, sesiapa yang mati di dalam Yesus, roh dia sudah bersama Tuhan, tapi tubuhnya masih dikubur atau berada di daratan, berada di laut. Tubuh itu yang mati akan apa? Lebih bangkit dulu. Dan setelah itu kita, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup,
yang masih tinggal akan diangkat. Akan diangkat. Itulah sebabnya pengajaran pengangkatan itu terjadi. Rapture dalam bahasa Inggris. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong, maksudnya bertemu. Tuhan di mana? Bertemu Tuhan di angkasa. Berarti Yesus belum injak kakinya di Zaitun. Itu kedatangan Yesus untuk mengangkat umatnya bertemu dengan dia di heavens, di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maksudnya orang yang siap. Maksudnya orang yang penuh Roh Kudus, bukan yang orang duniawi. Akan mengalami apa yang dipanggil pengangkatan. Hari pengangkatan. Bagi saya itu hari pengangkatan adalah kedatangan Yesus. Tetapi fase pertama. Belum lagi dia injak Bukit Zaitun. Dia datang untuk membawa umatnya masuk surga. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang mengangkat. Kuasa Roh Kudus itu yang membangkitkan tubuh-tubuh orang kudus yang mati dalam Kristus. Supaya tubuh-tubuh ini menjadi tubuh rohani bersatu dengan roh manusiawi. Dan sebab sekarang siapa yang mati dalam Tuhan, rohnya itu terus masuk surga. Di Eden bersama Kristus. Tapi dia tidak ada tubuh. Dia tidak ada tubuh, dia menjadi roh yang hidup. Ya. Tubuh ini menjadi tanah, betul enggak? Kembali menjadi tanah. Menanti kebangkitan tubuh, yaitu bila mana Yesus datang kedua kali. Dan tubuh ini akan dibangkitkan dan roh manusiawi akan bersatu kembali dengan tubuh ini. Mari saya perhatikan. Sekiranya orang kudus meninggal sekarang, rohnya akan ke surga. Manusiawinya, tapi tubuhnya tidak. Dan di surga dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka akan diberi semacam jubah. Jubah putih, jubah kemuliaan untuk menutupi mereka. Sebab roh itu tidak kelihatan, jadi kena ada jubah. Ya. Mereka menanti tubuh dibangkitkan. Nah, pada kisah 1 Tesalonika pasal 4, tubuh orang-orang mati ini akan bangkit. Menyongsong Kristus di angkasa, bertemu Yesus. Dan roh manusiawi itu saya percaya akan masuk kembali ke tubuhnya. Sekarang roh manusiawi memiliki tubuh sewaktu terjadinya hari pengangkatan. Tetapi dikatakan kita yang masih hidup, yang belum mati, waktu Yesus datang, tidak payah kita mati. Tiba-tiba tubuh kita, Paulus katakan dalam 1 Korintus juga, secara sekelip mata, tubuh jasmani itu, yaitu tubuh jasmani kita itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan oleh Roh Kudus mengangkat kita, menyongsong bersama dengan Tuhan di angkasa, bertemu Yesus di angkasa. Selepas itu Tuhan akan membawa kita masuk ke rumah Bapa. Amin. Tetapi apakah semua orang yang menggelar dirinya Kristen diangkat? Itu soalan bonus. Saya beritahu, bukan semua orang akan diangkat. Sedih ya. Orang yang tidak penuh Roh Kudus, orang yang bertobat, lahir baru, tetapi hidup duniawi, tidak mampu menyangkal diri, hidup baik-baik rohani ini, tidak mau hidup suci, dia mau hidup sejuk dingin, dingin sejuk, suam-suam kuku. Orang yang ya sudah bertobat, tapi masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang ini tidak akan mengalami pengangkatan. Walaupun dia bertobat terima Yesus, tapi tidak sempurna pertobatannya. Harus kita tahu bertobat itu langkah pertama. Langkah kedua, hidup benar. Pikiran, perbuatan, attitude kita. Dan hidup suci. Maksudnya bebas dari dosa, bebas daripada perbuatan-perbuatan jahat, kotor. Pikiran-pikiran jahat, kotor. Ucapan jahat dan kotor. Harus kita hidup benar dan suci.
dan senantiasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus 24 jam, orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak penuh Roh Kudus, tidak bersekutu, masih berpikiran duniawi, kedagingannya ya, itu dikatakan manusia duniawi. Manusia duniawi adalah orang yang bertobat, lahir baru, dibaptis, tapi masih ikut cara-cara dunia, berpikiran cara dunia, bertutur berpikiran. Berarti tidak sempurna dia punya pertobatan ke macam mana. Tapi dia memang, kalau dia tidak menyangkal Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi dia akan miss out, kehilangan peluang diangkat oleh Yesus. Terjadi hari pengangkatan itu, dia akan ketinggalan. Dan saya sudah katakan, pada saat terjadi pengangkatan, antikristus itu akan dimanifestasi. Dan juga nabi palsu. Ada nabi palsu antikristus itu. Dia punya juru cakap lah untuk mengatakan inilah Mesias, sembahlah dia. Wah, orang-orang yang tidak kenal Tuhan mulai percaya kepada antikristus. Menerima tanda apa yang dipanggil apa? 666. Selama 7 tahun itu, orang yang tidak diangkat pada hari pengangkatan itu akan melalui penganiayaan 7 tahun. Tapi di dalam 7 tahun itu juga dikatakan bahkan Tuhan menyuruh malaikat. Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk memberitakan Injil. Itu terkejut saya. Selama 7 tahun itu juga Tuhan akan mengangkat lebih kurang 144 ribu orang-orang penginjil dari keturunan Yahudi. Tuhan akan angkat. Akan ada orang yang lahir dan bertobat dalam masa 7 tahun itu. Jangan saudara sangka Roh Kudus tidak bekerja. Dan orang inilah yang akan ada yang dibunuh, yang akan melalui penganiayaan 7 tahun ini. Sengsara. Di situ kita melihat dalam kitab Wahyu, dikatakan penganiayaan daripada bab ke-6, ke-7, ke-8 ya. Selama 7 tahun ya. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah daripada 7 tahun ini, Tuhan akan mulai membuka apa yang dipanggil seals. Dia akan buka 7 yang terdiri daripada kutukan-kutukan ataupun penghakiman, penghukuman Tuhan selama 3,5 tahun. Ya, dia akan buka satu persatu tanda ini. Saudara melihat ini dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Haleluya. Ini terjadi setelah hari pengangkatan ya. Maka setelah itu tiba masanya antikristus menandatangani perjanjian 7 tahun keamanan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa 3,5 tahun saja di pertengahan tiba-tiba antikristus ini tidak menunaikan janjinya. Dia masuk ke Yerusalem dan menawan kota Yerusalem dengan tenteranya, dan juga dia masuk ke bait suci yang ketiga. Bait suci ada didirikan. Bila? Mungkin di dalam 3,5 tahun itu. Dia masuk ke sana, duduk di dalam, dan menggelar dirinya Tuhan. Dan dia minta semua orang menyembah. Oh dahsyat. Selama 3,5 tahun itulah orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan juga turut menderita. Saya bacakan di dalam, saudara boleh melihat ini dalam kisah, ada dalam kitab Wahyu ya. Bab yang ke-6. Ya. Meterai, 7 meterai. Dipanggil seal, 7 meterai. Kitab Wahyu pasal 6. Satu-satu meterai itu malaikat buka, dan Anda akan melihat semua murka Tuhan itu dicurahkan kepada pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Setelah selesai 7 meterai itu,
Saya tidak ada masa menyatakan satu-satu. Saudara tolong baca kitab Wahyu bab yang ke-6. Murka Allah yang kedua yang dipanggil 7 sangkakala, 7 trompet mulai dibunyikan. Itu kita temukan dalam Wahyu pasal ke-8, kitab Wahyu bab yang ke-9, dan juga bab yang ke-11. Jadi 3,5 tahun itu adalah meterai dibukakan. Bila sudah hampir pertengahan 3,5 tahun itu, 7 trompet, 7 sangkakala mulai dicurahkan. Kitab Wahyu 8, 9, dan 11. Tetapi di pertengahan 7 tahun itu, yaitu setelah 3,5 tahun, dikatakan dibuatkan nama Alkitab. Tidak payah saudara tanya, nanti pelajaran berikutnya saya akan beritahu. Antikristus itu akan tidak tunai janji. Break the peace treaty. Dan dia mulai menyerang orang Israel dan membiarkan tenteranya memasuki Yerusalem. Dan dia mulai menjadi tentara militer. Nah, harus saudara tahu, bukan damai yang dia bawa. Bukan damai. 3,5 tahun itu kau tahu apa yang terjadi? Pembebasan 4 jenis kuda itu. Lambang kelaparan, peperangan, kematian, malaikat maut. Aduh. Kuda putih, kuda hitam, kuda merah. Itu saudara akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4, 5, dan 6. Selama 7 tahun rupanya bukan perjanjian damai ini kawan. Perang. Ya, tentara Kristus juga. Orang-orang tentara Cina juga dikatakan tentara dari sebelah utara. Sebelah Rusia sekarang. Juga ikut berperang melawan antikristus. Berarti di dalam 7 tahun ini sebetulnya perang di antara satu dengan lain. Tetapi yang lebih dominan adalah tentara antikristus. Mengalahkan tentara. Akan terjadi apa yang saya panggil perang dunia ketiga. Ya, bukan perjanjian damai ini saudara. Tapi perjanjian dengan setan antikristus ini rupanya yang dia janjikan itu tidak terjadi. Sebab hanya ada satu orang yang boleh membawa damai. Dia yang bernama Raja Damai. Yesus Kristus. Antikristus dia boleh janji muluk-muluk. Dia boleh janji damai. Tapi dalam 7 tahun itu perang sampar. Perang saudara. Dan di pertengahan 7 tahun itu dia break lagi promisnya tuh. Dan seterusnya 3,5 tahun yang sisa itu Tuhan mulai membukakan di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu 16 kita melihat pula dicurahkanlah 7 malaikat itu membawa cawan. 7 cawan penderitaan. Nah, ini sisa 3,5 tahun terakhir sebelum habis 7 tahun dipanggil penderitaan besar. Great tribulation. Inilah yang selalu disebut oleh Yesus dalam Matius 24. Penganiayaan yang cukup lebih dahsyat. Sebab cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah mulai dicurahkan ke dunia oleh malaikat Tuhan. Saudara ingin bertanya, Bishop, apa itu semua murka itu? Wahyu pasal 16. Bacalah Wahyu pasal 16. Ya. 7 meterai, Wahyu bab ke-6. 7 sangkakala, Wahyu bab 8, 9, 11. Dan terakhir dari 3,5 tahun, terakhir penghujung 7 tahun ya, dikatakan 7 cawan. Itulah berdoa. Saya diangkat sebelum 7 tahun. Saya mau satu daripada orang dan Anda dan saya. Salah seorang daripada yang diangkat. Janganlah Anda melalui 7 tahun penderitaan ini. Ada dikatakan Yesus berbicara dalam Injil Lukas bahwa ada yang sedang menuai di ladang, satu orang diangkat, satu orang ditinggalkan. Ada yang sedang tidur satu bilik,
Satu orang diangkat, satu orang ditinggalkan. Janganlah jadi orang yang ditinggalkan. Tapi kita tidak dapat berkata apa-apa. Kita tegur orang bertobat. Tidak cukup bertobat, Pak, Ibu. Harus hidup suci, penuh Roh Kudus. Lakukan kehendak Tuhan. Dia tidak mau. Dia kata, oh, cukup sajalah. Yang penting saya masuk surga, oh. Nggak payahlah perbuatan-perbuatan baik ini semua. Ya dia mau hidup senang. Dia mau banyak kekhawatiran saya. Keuangan tidak mau bantu. Keuangan ini, masalah itu ya. Dia coba ikut cara dunia. Sehingga dia tidak ada iman yang kuat. Bila terjadi pengangkatan, tidak diangkat, dia ditinggalkan, dia melalui proses 7 tahun ini, di mana penganiayaan besar akhir 3,5 tahun yang terakhir, yang tahun ke-7 itu lagi dahsyat cawan murka Allah itu, dan antikristus bersama nabi palsu itu mulai lagi ya memberikan perintah-perintah undang-undang seperti siapa yang tidak menerima cop di dahi dan di tangan kanan 666, ataupun kalau bukan cop 666, option dia adalah nama antikristus. Ya, kalau saudara tidak mau 666, Anda diberi pilihan ambil cop nama antikristus. Siapakah nama antikristus? Tidak diberitahu. Tapi memang tanda itu adalah nama dia di dahinya. Dia mungkin dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk tulisan yang kekal, kita tidak tahu macam mana. Ya, ada orang mengajar, oh itu adalah chip. Saya tidak berani mengatakan itu chip. Sebab teknologi ya. Mungkin nggak payah chip. Sejenis tanda yang permanen di dahi. 666 atau kalau bukan 666, nama binatang ini, nama antikristus. Siapa nama antikristus kita tidak tahu. Jadi saya menolak teori kebanyakan gereja, terutama SDN dan sebagainya, bahwa antikristus itu pop. Antikristus itu paus Katolik, bukan. Saya rasa tidak. Dari penyelidikan saya kalau diberi masa, dia adalah keturunan Greek. Di kawasan pernah dahulu kerajaan Roma. Dia juga ada sedikit darah Yahudi. Ya. Dan dia juga seorang ahli politik, general, berpidato, dan dia diberi kuasa daripada setan untuk melakukan mujizat. Tahu enggak? Tanda-tanda. Nabi palsu juga melakukan mujizat-mujizat. Selama 7 tahun itu ada, ya, dalam kitab Wahyu saudara baca ada 2 saksi yang bersaksi tentang pertobatan. Dan setelah pengangkatan, setelah hari pengangkatan itu, 7 tahun itu, barulah Yesus datang kedua kalinya. Nah, itu lihat kitab Wahyu pasal yang ke-19. Dalam kitab Wahyu pasal 19 dikatakan Yesus ratusan ribu naik kuda putih turun ke dunia. Seperti mana apa malaikat itu berkata dalam Kisah Rasul pasal 1, Yesus yang sama naik ke surga, Anda akan lihat sama juga akan turun. Di situ dalam kitab Wahyu 19 dia turun. Antikristus itu akan melihat. Dia akan mau siap perang yang dipanggil perang Armageddon. Menanti, dia kumpul tentaranya di daerah Israel, tanah besar, satu tempat yang dipanggil lembah. Lembah yang luas, yang datarannya luas, dipanggil lembah Megiddo. Dalam bahasa Inggrisnya Armageddon. Saudara pernah mendengar perang Armageddon? Disitulah itu. Tidak jauh dari Yerusalem. Yesus turun dengan kuda putih, menginjakkan kakinya di mana? Di Bukit Zaitun dulu. Yang sama. Bukit Zaitun terbelah 2, kata Zakaria, Nabi Zakaria. Dan lembah. Dan kehadiran Yesus turun itu, fase keduanya, kedatangannya sudah nyata. Antikristus itu mulai kumpul. Perang. Tapi terjadilah perang ini dikalahkan. Yesus mengalahkan dengan api firman yang keluar dari mulutnya. Tidak lama semua hancur. Dan malaikat Tuhan dikatakan mengikat
ya, iblis setan itu dan dikurung di jurang yang tidak ada dasar selama 1000 tahun. Manakala antikristus dan nabi palsu itu akan dilemparkan ke lautan api untuk diseksa. Haleluya. Dan Yesus mulai memerintah 1000 tahun. Karena dia menang. Itulah yang dipanggil pemerintahan milenium. Pemerintahan 1000 tahun. Jadi orang-orang yang hidup, yang terpilih akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kita tidak tahu. Tapi diberi upah. Setelah 1000 tahun itu berlalu, maka iblis atau setan itu akan dilepaskan lagi. Dan dia pergi ke seluruh dunia menyesatkan orang lagi waktu itu. Mengumpul orang untuk berperang melawan Kristus lagi. Dia datang ke kota Yerusalem, ibu kota Raja Yesus setelah 1000 tahun. Tapi Allah sendiri, Yesus dengan kuasanya sendiri menghancurkan mereka secara bom atom. Hancurkan mereka. Dan iblis itu dikalahkan, ditangkap, dilemparkan ke lautan api. Dan setelah itu terjadilah penghakiman. Takhta putih. Nah, ini semua dicatat dalam kitab Wahyu. Di mana semua orang yang mati bangkit. Dia mati di laut, dia mati di darat, akan berdiri di depan Kristus dan dihakimi. Ini adalah penghakiman orang-orang berdosa, bukan orang kudus. Ada satu penghakiman orang Kristen yang dipanggil penghakiman Kristus. Itu terjadi setelah hari pengangkatan. Selama 7 tahun kita di surga kan. Perayaan makan domba itu juga ada penghakiman takhta Kristus. Yaitu bukan untuk menghakimi dosa, tapi orang-orang kudus diberikan 5 mahkota, upah dan sebagainya selama 7 tahun. Sementara dunia melewati kesusahan besar, sementara 7 tahun di surga itu ada pengadilan Kristus. Kita menerima upah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tetapi setelah 1000 tahun ada penghakiman yang dipanggil penghakiman untuk orang berdosa. Dan dia akan lihat buka buku perbuatan. Kalau nama tidak tertulis dalam buku anak domba, maka orang itu tidak selamat, dilemparkan ke lautan api dan terjadi kekekalan. Haleluya. Demikian sedikit penerangan saya. Saya harap saudara paham pelajaran kali ini adalah pelajaran pengangkatan. Siapa yang orang diangkat? Orang penuh Roh Kudus ya. Siapa yang tidak mengalami pengangkatan? Orang yang hidup duniawi. Saudara boleh hidup duniawi. Ya, tidak mau ikut melakukan pekerjaan dan perintah Tuhan Yesus. Kan Yesus sudah tinggalkan pesan pada kita. Seharusnya kita harus ikut. Apa pesanan-pesanannya? Dia katakan, pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh sistem-sistem kosmos. Dunia itu sistem. Dunia hiburan. Dunia seni. Dunia sukan. Dunia kampung dan sebagainya. Ajarlah. Jadikan semua bangsa. Bersaksi. Jangan berhenti. Sebab orang yang belum bertobat tidak akan selamat. Sembuhkan yang sakit. Usir setan-setan. Tumpang tangan kepada mereka yang sakit. Bawa mereka berkumpul ibadah. Ajar mereka. Muridkan mereka. Jadi bapa rohani. Jadikan mereka anak-anak rohani. Ajar mereka melakukan semua pengajaran perintah Yesus dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Tentang 10 hukum. Tentang pentingnya hidup benar. Hidup suci. Inilah era masa kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Apakah masa ini? Masa kita, kalau kita itu ranting-ranting Yesus, masa untuk menggunting-gunting cabang yang tidak berbuah. Apa-apa benda dalam hidup kita yang tidak menghasilkan buah harus dipotong dalam hidup kita. Disiplin, ikat, harus menyangkal diri. Hal-hal yang tidak bermakna. Jangan ikuti cara dunia. Ramai orang yang murtad dan ikut cara dunia. Kesian.
mereka kehilangan karunia keselamatan. Inilah masa kita membersihkan pikiran kita, membersihkan pertuturan kita, perbuatan kita, dan mulai menerima firman Tuhan di dalam otak kita, firman Tuhan di dalam minda dan jiwa, dan mengaplikasikan, melakukan. Berarti, Bishop, hidup benar itu susah. Berpikiran yang suci itu susah. Mengucapkan perkataan yang baik itu susah, memuji Tuhan. Dan mengikuti apa kehendak Yesus itu susah. Saya katakan, bukan susah. Penolong itu ada, Roh Kudus itu membuat Anda mampu memberitakan Injil dengan karunia-karunianya. Tapi saudara harus siap meninggalkan. Yesus katakan, jikalau matamu itu berdosa, cungkil. Jikalau tangan kanan itu membawa dosa, potong. Maksud dia, harus kau menyangkal diri. Disiplin. Kalau jangan ikut nafsu. Jangan. Kalau firman bilang, jangan, ya jangan. Ya. Kalau tidak kuat, Roh Kudus tolong saya. Jangan suka menonton benda-benda yang tidak bagus, berpikiran tidak bagus. Bawa dalam doa, minta Roh Kudus kuatkan. Setiap hari bisa begini. Sudah usia hampir 60 tahun ini, banyak benda yang saya harus gunting dalam hidup saya, sangkali dalam hidup saya. Saya mau hidup benar dan takut di hadapan Tuhan. Merenungkan, meditasi firman Tuhan siang malam dan melakukannya. Ya, waktu kita muda, darah muda, nafsu muda, tapi tua ini kita mau hidup suci, hidup benar, hidup penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau kita semua bila mana tanda diberi, yaitu malaikat Tuhan berseru dengan suara nyaring dan sangkakala itu bertiup kuat di surga. Kita akan mendengar maybe suaranya pupuk itu. Oh, itu. Mari siap. Dan tiba-tiba dalam sekelip mata tubuh kita ini diubah dan Roh Kudus mulai mengangkat, membawa kita menyongsong di udara. Kita akan macam terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita akan terbang, kita akan macam Roh Kudus itu menjadi sayap kita. Terbang seperti burung helang. Menyongsong Tuhan di udara, di angkasa. Pengangkatan. Apakah itu nyata? Cerita benar, Bishop? Saya tidak ada keraguan-raguan. 1 Tesalonika bab 4. Pengangkatan. Saya tidak ada keraguan-raguan. Itulah sebabnya saya mau hidup saya ini menanti kedatangan Yesus. Fase pertama untuk mengangkat saya ini. Melakukan. Saya tidak mau tidur rohani. Senantiasa berdoa, menyembah dalam Roh Kudus, bersaksi. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, online. Karena darurat kami tidak dibenarkan keluar. Tapi di dalam media. Ya, Facebook, WhatsApp. Itu kamu masih boleh approach YouTube. Harus masuk ke dunia-dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia. Dunia apa? Dunia media sosial. Ajar firman Tuhan. Melalui grup Line. Grup WhatsApp. Grup Facebook. Jangan macam-macam di Facebook. Lebih baik gunakan juga itu untuk memberitakan Injil. Coba lihat Bishop begitu. YouTube saya. Kalau saudara tidak tahu macam mana cara, share YouTube Bishop. Share. Masukkan mereka dalam grup Bishop. Ya. Anda sudah melakukan sesuatu yang baik. Amin. So, puji Tuhan. Shalom. Saya harapkan pelajaran ini amat baik buat Anda. Amin.